Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran untuk mata pelajaran Etika Profesi bersama Ibu Liza. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita pertemuan minggu kemarin, yaitu bab 6 tentang kesehatan di lingkungan kerja. Tujuan pembelajaran kita pada video pembahasan kali ini adalah mengklasifikasikan syarat kesehatan lingkungan kerja, yang kedua menjelaskan alat-alat pelindung kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang ketiga menganalisis kapasitas, beban, dan lingkungan kerja. Baik, kita lanjutkan. Untuk materi pembelajarannya, minggu lalu kan kita sudah membahas ya materi yang A ini tentang sekilas tentang kesehatan lingkungan kerja. Kita telah membahas 3 materi. Kita sudah membahas tentang apa itu teori K3, lalu ada ruang lingkup kesehatan kerja, lalu yang terakhir ada tujuan dari pembelajaran dari K3 ini. Nah, untuk anak-anak yang belum menyaksikan videonya, saksikan ya videonya, jangan lupa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk materi yang B tentang standarisasi kesehatan lingkungan kerja. Di sini ada 7 materi. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas 3 materi saja. Kita akan membahas tentang syarat kesehatan lingkungan kerja, lalu kita akan membahas tentang alat-alat pelindung kesehatan dan keselamatan kerja, dan terakhir kita akan membahas tentang kapasitas, beban, dan lingkungan kerja. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. B. Standarisasi kesehatan lingkungan kerja. Anak-anak semuanya, semua pekerja dapat saja terganggu kesehatannya ketika bekerja di lapangan ataupun di perkantoran. Ya, baik itu kita bekerja di lapangan ataupun di dalam kantor, itu dapat menimbulkan terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk yang pertama, syarat kesehatan lingkungan kerja. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Menkes SK 11/2002 yang mengatur tentang persyaratan kesehatan pada lingkungan kerja di perkantoran sesuai dengan persyaratan yang telah ada, maka gangguan kesehatan bagi para pekerja yang setiap hari bekerja di lokasi tersebut dapat dicegah. Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan kerja perkantoran dan industri meliputi persyaratan air, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, getaran, radiasi, vektor penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, lalu yang terakhir ada toilet dan instalasi. Nah, kita akan membahas satu persatu dari syarat kesehatan lingkungan kerja berikut ini. Yang pertama ada air bersih. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan dapat diminum apabila dimasak. Yang kedua, ada udara ruangan. Suhu dan kelembapan yang ditetapkan untuk area perkantoran itu adalah suhunya antara 18 sampai 28 derajat Celcius, kelembapannya 40% sampai 60%, debu dikontrol dengan selalu dipel dengan kain basah atau vakum pump. Lalu yang keempat, pertukaran udara dengan cara menggunakan AC atau ventilasi minimal 15% dari luas lantai. Yang kelima, gas pencemar itu tidak boleh melebihi konsentrasi maksimum, dan terakhir mikroba, angka kuman dalam udara itu tidak melebihi batas. Yang ketiga ada limbah. Limbah ada 2, limbah padat atau sampah, lalu ada limbah cair. Limbah padat itu seperti setiap perkantoran itu harus dilengkapi dengan tempat sampah dari bahan yang kuat. Lalu untuk limbah cair, kualitas efluent harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saluran limbah cair harus kedap air, tertutup. Limbah cair dapat mengalir dengan syarat dan tidak menimbulkan bau. Semua limbah cair harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan minimal dengan tangki septic. Oke, yang keempat ada pencahayaan di ruangan. Nah, jadi di perkantoran itu juga harus ada pencahayaan di ruangannya, itu juga harus bagus ya. Persyaratannya intensitas cahaya di ruangan kerja itu minimal 100 lux. Yang kelima ada kebisingan di ruangan. Nah, tingkat kebisingan di ruangan kerja maksimal 85 dBA. Yang keenam ada getaran di ruangan. Tingkat getaran maksimal untuk kenyamanan dan kesehatan karyawan harus memenuhi syarat
No frekuensi tingkat getaran maksimal itu dalam mikron itu 10 sampai 6 M. Ya. Lalu yang ketujuh ada radiasi di ruangan. Persyaratannya, tingkat radiasi medan listrik dan medan magnet listrik di tempat kerja itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, medan listrik. Sepanjang hari kerja itu maksimal 100 kV per meter. Lalu B, waktu singkat sampai dengan 2 jam per hari maksimal 30. Yang kedua, medan magnet listrik itu sepanjang hari kerja itu maksimal 0,5 mili-tesla dan waktu singkat sampai dengan 2 jam per hari. Yang kedelapan ada faktor penyakit. Jadi di kantor itu ada serangga ya, serangga penular penyakit. Nah, faktor penyakit ini adalah binatang yang dapat menjadi perantara penular berbagai penyakit tertentu, misalnya serangga. Nah, ada ketentuannya juga ya, seperti yang ada di tampilan ini. Ada A, indeks lalatnya itu dalam pengukuran dalam 30 menit itu maksimal ada 8 ekor, lalu ada indeks kecoa, lalu ada indeks nyamuk, dan yang kedua ada tikus. Nah, setiap ruang kantor itu harus bebas pastinya dari tikus. Yang kesembilan adalah ruangan dan bangunan. Bangunan itu harus kuat, terpelihara, bersih, dan tidak mungkin terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan. Nah, lantainya itu terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, bersih, dan tidak licin. Sehingga kenyamanan dan keselamatan para pekerja itu dapat dicapai. Lalu yang ke-10, toilet. Toilet karyawan wanita itu terpisah dengan toilet untuk karyawan pria. Setiap kantor harus memiliki toilet dengan jumlah wastafel, jamban, dan peturasan minimal seperti pada tabel di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Untuk yang pria itu ada ya di tabel ini, misalnya jumlah karyawannya 0 sampai 25 orang. Jumlah kamar mandinya itu 1, jumlah jambannya 1, jumlah peturasannya itu 2, lalu ada jumlah wastafelnya 2. Lalu bagaimana kalau di kantor itu jumlah karyawan prianya ada 26 sampai dengan 50 orang, juga sudah ada jumlahnya masing-masing. Nah, setiap penambahan 40 sampai 100 karyawan harus ditambah 1 kamar mandi, 1 jamban, dan 1 peturasan. Nah, bagaimana untuk karyawan pria? Toilet di karyawan pria itu ketentuannya 0 sampai 20 orang, jumlah kamar mandinya 1, jumlah jambannya 1, dan jumlah wastafelnya 2. Lalu untuk seterusnya 21 sampai 40 orang itu bertambah menjadi 1 untuk jumlah kamar mandi, jamban, dan wastafelnya. Selanjutnya yang ke-11 ada instalasi. Instalasi listrik, pemadam kebakaran, air bersih, air kotor, air limbah, air hujan harus dapat menjamin keamanan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Bangunan kantor yang lebih tinggi dari 10 meter atau lebih tinggi dari bangunan lain sekitarnya harus dilengkapi dengan penangkal petir. Oke, yang kedua kita masuk ke alat-alat pelindung kesehatan dan keselamatan kerja. Anak-anak pernah lihat ya gambar seperti ini adalah alat pelindung diri atau APD. APD dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja yang penuh risiko atau bahaya. Penggunaan APD sangat penting untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD berguna untuk mengurangi risiko paparan atau kontak dengan bahaya. Bahaya mungkin tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan APD, tetapi risiko cedera dapat diminimalkan. Nah, berikut ini adalah contoh alat pelindung kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada pelindung wajah. Oke, pelindung wajah ini digunakan untuk melindungi wajah dari kecelakaan. Yang kedua ada topi pengaman atau helmet. Alat ini digunakan untuk melindungi bagian kepala pekerja dari kemungkinan benturan dan kejatuhan benda. Yang ketiga, pelindung mata. Pelindung mata ini melindungi mata dari loncatan bunga api, loncatan benda-benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras. Yang keempat, ada pelindung telinga. Memiliki kegunaan melindungi pendengaran petugas dari suara keras yang melampaui batas kekuatan pendengar dengan spesifikasi sesuai dengan tempat kerjanya. Pelindung telinga ini terbuat dari karet. Nah, yang kelima ada pelindung kaki. Ini pastinya melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain-lain. Nah, ini biasanya terbuat dari bahan kanvas, karet, kulit, dan bahan sintesis lainnya. Lalu selanjutnya ada pelindung tangan. Ini melindungi tangan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain-lain.
Ini biasanya terbuat dari bahan katun, nilon, kanvas, lalu ada karet, lapisan asbes, dan bahan sintesis lainnya, dan memiliki ukuran pendek dan panjang. Lalu selanjutnya ada pakaian pelindung. Ya, pakaian pelindung di sini kegunaannya melindungi badan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain-lain. Nah, ini biasanya terbuat dari bahan katun, karet, lalu ada campuran atau lapisan asbes, timah hitam, dan bahan sintesis lainnya. Pakaian kerja harus dianggap sebagai alat pelindung diri. Oke. Yang terakhir, materinya tentang kapasitas, beban, dan lingkungan kerja. Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja merupakan 3 komponen utama dalam kesehatan kerja, di mana hubungan interaktif dan interaksi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kesehatan kerja yang baik dan optimal. Kapasitas kerja yang baik seperti status kesehatan kerja dan gizi kerja yang baik, serta kemampuan fisik yang prima diperlukan agar seseorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara baik. Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Jadi anak-anak semuanya, kondisi lingkungan kerja misalnya panas, bising, debu, zat kimia, dan lain-lain itu dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja. Beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibatnya. Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Oke, baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita untuk etika profesi di bab 6 kesehatan di lingkungan kerja kali ini. Nah, anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu depan kita melanjutkan materi. Untuk yang keempat ada langkah mengantisipasi bahaya lingkungan kerja, lalu kita akan belajar tentang determinan kesehatan kerja, lalu ada ergonomi, dan terakhir kita akan belajar tentang stres atau psikologi kerja. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video pembelajaran dari Miss untuk setiap minggunya. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai habis atau keterbatasan dalam penyampaian informasi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like this video, komen, dan share. Kita jumpa minggu depan. See you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.